Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sana Hidwa dari Fakultas Hukum Universitas Kesana semester 3 kelas B. Di sini akan review tentang hukum pidana lanjutan yang dosen pengampunya adalah Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nurani SMH dengan asistensi Pak Dr. MND Adi Rendi SMH. Yaitu dari kesimpulan bab 1 hingga bab 3. Bab 1 tentang percobaan atau pogging attempt, yaitu pengertian dan sifat percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP, buku 1 bab 4. Lalu dalam pasal 53 KUHP, yang pertama, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Lalu, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lalu pasal 54 KUHP mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Sifat percobaan adalah yang pertama, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidana orang dan bukan memperluas rumusan deliknya. Lalu yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. Unsur-unsur percobaan ada 3, yakni adanya niat. Yang kedua, permulaan pelaksanaan. Lalu yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Lalu bab 2 yaitu tentang penyertaan. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta dalam complicity participation, dan lain-lain. Pengaturan penyertaan yaitu yang secara umum terdapat pada buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 hingga pasal 62. Secara khusus, secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian pernyataannya itu adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Bentuk-bentuk pernyataan ada 5, yaitu yang melakukan, yang kedua yang menyuruh melakukan, yang ketiga yang turut serta melakukan, keempat yang membujuk atau menggerakkan, lalu yang kelima yang bantu melakukan. Penyertaan tidak berdiri sendiri, yang artinya harus didampingi dengan suatu tindak pidana. Penyertaan itu perbuatannya selesai. Jika percobaan, maka perbuatannya tidak selesai. Penggolongan penyertaan menurut KUHP yaitu ada pada pasal 55. Golongan pelaku bentuk 1 hingga bentuk 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Bentuk 1 hingga 4 itu yaitu pelaku menyuruh melakukan, terus serta melakukan, membujuk atau menggerakkan melakukan. Lalu ada golongan pembantu yaitu terdapat pada bentuk 5 yang diatur pada pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Sanksi pidana mendapat diskon seperti percobaan yaitu 30% atau sepertiganya. Lalu bab 3 yaitu tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana yang diatur pada buku 1 KUHP bab 6 dari pasal 63 hingga pasal 71. Dalam KUHP tidak ditentukan definisi, tetapi dari rumusan pasalnya dapat disimpulkan yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Pengaturan perbarengan dalam KUHP yaitu perbarengan aturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP, perbuatan berlanjut atau fortgety handling diatur dalam pasal 64 KUHP, lalu yang ketiga perbarengan perbuatan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 65 hingga pasal 71 KUHP. Sistem pembedaan yaitu yang pertama perbarengan perbuatan atau konkursus idealis yang pada pasal 63 KUHP itu digunakan sistem absorpsi, hanya dikenakan tujuan pidana pokok terberat. Sistem pidana ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan, di mana yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Sekian dari saya, mohon maaf banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.